Oke, sekarang kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan proyeksi vektor ortogonal ya. Nanti ada dua soal yang akan Pak Rizky bahas. Untuk yang pertama kita lihat dulu soal yang di depan kalian. Diketahui vektor A dan vektor B. Vektor A 2i plus 4j plus 4k, sedangkan vektor B itu adalah 2i dikurangi 2j plus 4k. Kita tentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B ya. Perhatikan, kuncinya adalah proyeksi vektor ortogonal A pada B. Jadi bayangan A itu ada di B. Hati-hati, bahasanya berbeda apabila proyeksi vektor ortogonal B pada A. Berarti yang kita cari adalah bayangan B pada A. Tapi kalau pada soal ini kita mencari bayangan A pada B, sehingga yang kita gunakan adalah rumusnya, proyeksi vektornya adalah ini, bahwa vektor C bayangan dari vektor A pada B yaitu adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor B yang dikuadratkan, maaf ini panjang ya, panjang vektor B yang dikuadratkan dikalikan dengan vektor B. Sekarang kita substitusikan semua yang sudah kita ketahui. Sekarang Pak Rizky tuliskan bahwa vektor C yang merupakan vektor proyeksi dari vektor A pada B, sekarang kita tuliskan A dot B nya. Maka A dot B nya kita kalikan sesuai dengan komponennya, X kalikan dengan X, Y kalikan dengan Y, Z kita kalikan dengan Z. Maka kita dapatkan komponen X nya berarti 2 kita kalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan perkalian komponen Y nya berarti 4 kita kalikan dengan min 2 ditambah dengan komponen Z nya yaitu adalah 4 kita kalikan dengan 4 dibagi dengan panjang vektor B nya yang dikuadratkan. Kalau panjang vektor itu kan berarti kan akar, kalau dikuadratkan berarti kita tidak perlu mengakarkannya, sehingga kita tulis yaitu adalah 2 kuadrat ditambah dengan negatif 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, karena ini kita mengambil dari panjang vektor B. Kemudian kita kalikan dengan vektor B nya. Pak Rizky tulis dengan vektor kolom ya, formatnya ya. Jadi ini Pak Rizky tuliskan 2 min 2 4 ya. Jadi ini adalah untuk kita mencari vektor C nya yang merupakan bayangan vektor A pada vektor B. Maka kita operasikan untuk bagian pembilangnya, maaf kecoret ya. Untuk yang bagian pembilangnya berarti 2 kali 2 4, kemudian 4 kali min 2 itu adalah negatif 8, kemudian ditambah dengan 4 kali 4 16, berarti 16 kurangi 8 berarti 8 ditambah 4 12. Maka kita tuliskan pembilangnya adalah 12. Sedangkan untuk penyebutnya berarti 4 tambah 4 berarti 8 kita tambahkan dengan 16, berarti kita peroleh 24 dikalikan dengan vektor B nya yaitu adalah 2 negatif 2 4 ya. Nah ini kan 12 per 24 itu kan berarti kan setengah ya, berarti kan sama saja dengan setengah. Kita kalikan dengan vektor B nya 2 min 2 4, sehingga kita dapatkan vektor C nya adalah 1 negatif 1 2 ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa
vektor C yang merupakan proyeksi vektor ortogonal A pada B, kita tuliskan dengan kombinasi linear, berarti vektor C itu adalah I ya, karena 1 min J karena negatif 1 ditambah dengan 2K ya, mudah ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal selanjutnya. Oke, sekarang soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua ya, ini Pak Rizky buat sedikit sulit, tapi kalian Pak Rizky yakin bisa mengerjakannya. Sekarang Pak Rizky bimbing dulu ya. Sekarang diketahui vektor A itu adalah 2 negatif 1,3, untuk vektor B itu adalah 2,2,x. Untuk mempersingkat, PSO itu artinya proyeksi skalar ortogonal ya. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B itu adalah min sepertiga. Jika X bilangan bulat, tentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu nilai X nya ya, karena kan yang pertama kan sudah diketahui bahwa proyeksi untuk proyeksi skalar ortogonalnya itu adalah min sepertiga. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu, misalnya proyeksi skalar ortogonalnya bisa kita tuliskan sebagai panjang vektor C. Panjang vektor C itu adalah perkalian vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B, karena dia bayangannya ada pada vektor B. Oke, sekarang kita masukkan satu persatunya ya. Untuk A dot B nya terlebih dahulu kita tuliskan dulu. Untuk A dot B nya berarti bisa kita tuliskan sebagai berikut. Untuk A dot B, vektor A dot B, berarti kita perkaliannya itu adalah 2 kita kalikan dengan 2 untuk komponen X nya, ditambah dengan min 1 kita kalikan dengan 2 untuk komponen Y nya, sedangkan komponen Z nya yang kita cari adalah X, yaitu adalah 3X. Maka A dot B nya bisa kita dapatkan di sini, 2 kali 2 itu adalah 4, kemudian min 1 kali 2 itu adalah negatif 2, maka bisa kita peroleh A dot B nya yaitu adalah 3X plus 2. Kita tuliskan dulu 3X plus 2. Sekarang kita beralih ke panjang vektor B. Untuk panjang vektor B berarti itu kan seperti ini. Untuk panjang vektor B berarti kita kuadratkan komponen X, Y, Z pada vektor B, sehingga 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dengan X kuadrat, tapi kita harus akarkan terlebih dahulu ya. Maka kita dapatkan panjang dari vektor B itu berarti 4 ditambah 4 8, maka panjang vektor B nya adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan 8. Nah, dari sini akan kita peroleh untuk nilai dari X nya, karena kan proyeksi skalar ortogonalnya kan min sepertiga, berarti panjang vektor C nya itu adalah min sepertiga. Nah, sekarang kita substitusikan terlebih dahulu ya. Kita substitusikan, ini Pak Rizky ambil yang penting-penting saja dulu. Oke, sekarang kita substitusikan untuk proyeksi skalar ortogonalnya A dot B dan panjang vektor B nya. Berarti bisa Pak Rizky tulis persamaan ini
ekuivalen. Untuk panjang vektor C nya karena proyeksi skalar ortogonal kita ganti dengan min sepertiga, maaf kurang jelas ya 3 nya ya, 3 sama dengan ya A dot B nya kita tulis dengan 3x plus 2 per panjang vektor B nya adalah akar dari x kuadrat ditambah dengan 8. Maka persamaan ini akan ekuivalen. Pak Rizky pindahkan silang. Untuk yang 3 Pak Rizky pindah ke kanan, ini pindah ke kiri. Maka Pak Rizky bisa dapatkan nilainya. Ini akan menjadi ekuivalen negatif akar dari x kuadrat plus 8 sama dengan, karena 3 kita kalikan dengan keseluruhan yang di sini, maka kita peroleh 9x karena 3 kali 3x ditambah dengan 6 karena dia 3 kita kalikan dengan 2. Langkah selanjutnya kita kuadratkan masing-masing kedua sisinya. Kalau kita kuadratkan kan berarti ini akarnya akan hilang. Kalau kita kuadratkan berarti dia menjadi yang negatif, dia jadi positif dan akarnya hilang. Maka dia menjadi x kuadrat plus 8 sama dengan kuadrat dari 9x plus 6 berarti adalah nanti kalian coba sendiri ya. Ini Pak Rizky langsung kuadratkan langsung, yaitu adalah 81x kuadrat ya, kemudian ditambah dengan 108x karena 9 kali 6 dikalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan 30 ditambah dengan 6 kali 6 berarti 36. Berarti di sini 36. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan ini merupakan persamaan kuadrat ya. Jadi ini bisa Pak Rizky pindahkan. Untuk yang di ruas kiri kita pindahkan semuanya ke ruas kanan, sehingga kita dapatkan persamaan kuadratnya, yaitu adalah 0 sama dengan x kuadrat kita pindahkan ke kanan berarti 80x kuadrat ditambah dengan 108x, 36 dikurangi 8 berarti 28. Dengan cara metode pemfaktoran, maka faktornya bisa kita dapatkan atau untuk mempermudah, karena ini 80x kuadrat, 108x dan 28, ini kan dia sama-sama bisa dibagi dengan 4 ya. Kalau kita bagi dengan 4, maka kita dapatkan yaitu adalah 0 sama dengan 20x ya, maaf. Ini Pak Rizky ulang dulu ya, dibagi dengan 4 berarti ini adalah 20x kuadrat ditambah dengan 27x, 28 dibagi 4 berarti 7 ya. Sekarang kita faktorkan, maka faktornya kita peroleh yaitu adalah di sini kita tuliskan x plus 1 dikalikan dengan faktor keduanya yaitu adalah 20x plus 7. Maka akar kuadratnya yang bulat salah satunya adalah yang ini, x plus 1.
Kalau yang sebelah sini kan nanti akarnya kan adalah pecahan. Jadi akarnya yang kita tulis yaitu adalah X sama dengan negatif 1, atau yang satunya adalah X sama dengan negatif 7 per 20. Karena X yang diminta adalah bilangan bulat, maka kita ambil yang ini saja. Yang ini berarti kita ambil nilai X nya adalah yang negatif 1. Selanjutnya dari X sama dengan negatif 1 kita akan cari proyeksi vektor ortogonalnya. Ya, selanjutnya kita cari untuk proyeksi vektor ortogonalnya. Pak Rizky tuliskan yang sini ya. Vektor C sama dengan vektor A dot B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat, kita kalikan dengan vektor B. Sekarang kita karena X nya sudah ketemu negatif 1, berarti kan bisa kita tuliskan bahwa vektor B nya yaitu adalah, kita tuliskan X nya kita ganti dengan negatif 1, sehingga vektor B nya yaitu adalah 2,2, negatif 1. Sekarang kita cari untuk panjang vektor B nya. Panjang vektor B nya berarti bisa kita tulis panjang vektor B itu adalah 2 kuadrat, kita tambahkan dengan 2 kuadrat, kita tambahkan dengan negatif 1 yang dikuadratkan tapi dia posisinya diakarkan. Artinya ini 4 ditambah 4 ditambah 1, berarti kan dia 9. Maka kita dapatkan akar 9, maka panjang vektor B nya itu adalah 3. Nah, dari sini Pak Rizky jabarkan terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk mencari vektor C nya ya. Untuk vektor C nya kan ini bisa Pak Rizky bedah ke sebelah sini ya. Maka vektor C nya itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B per panjang vektor B, tidak kita kuadratkan, kuadratnya kita pindahkan ke sebelah sini, yaitu adalah panjang vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B ya. Yang sebelah sini ini kan adalah proyeksi skalarnya, kan sudah diketahui yaitu adalah min sepertiga. Jadi bisa kita tulis untuk yang sebelah sini ya, vektor A dikali dengan vektor B per panjang vektor B itu adalah min sepertiga. Kita tulis min sepertiga, kita kalikan dengan vektor B nya. Vektor B nya kan sudah ketemu adalah 2,2, negatif 1 dibagi dengan panjang vektor B nya yaitu adalah 3. Sehingga untuk vektor C nya kita kalikan sehingga dia adalah negatif 1/3 kali 3 berarti 1/9, negatif 1/9. Kita kalikan dengan vektor B nya yaitu adalah 2,2, negatif 1 ya. Inilah hasil dari proyeksi vektor ortogonalnya, bahwa vektor C itu adalah proyeksi vektor A pada B yaitu adalah min 1/9, kita kalikan dengan 2,2, negatif 1 ya. Itu aja dari Pak Rizky, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, assalamualaikum dan bye.